Depan, maju, berkembang, Asia. Posisi. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Berkemuning siap tampil di sini, simulasi pola asuh anak dan remaja untuk menjaga keutuhan keluarga, menuju keluarga sejahtera bahagia. Berkemuning siap tampil di sini, simulasi pola asuh anak dan remaja untuk menjaga keutuhan keluarga, menuju keluarga sejahtera bahagia. Tepuk anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Siapa kita? Para depan, maju, berkembang, Asia. Apa kabar semuanya? Baik, siap, semangat, mantap. Terima kasih, alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama. Di sini sudah ada kesiapannya, sudah ada tersedia. Di sini sudah ada alat-alat yang tersedia. Juga ada pemain 1, 2, 3, dan 4, dan juga ada penonton. Apakah semuanya peralatannya sudah memadai? Memadai. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita mulai. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita semuanya bisa menghadiri dalam acara ini, permainan simulasi PAR pola asuh anak dan remaja pada hari ini. Dengan topik pembinaan anak dan remaja, subtopik pola asuh anak dan remaja dalam keluarga. Sebelum kita mulai sebelumnya, marilah kita berdoa sesuai dengan agama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Cukup? Terima kasih. Mari kita sebelum kita mulai, kita berdiri kembali dengan sikap sempurna bernyanyi Indonesia Raya, Mas Kakak dan Mas Seman Semada. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hidup jaya PKK. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera
keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didilah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Untuk mencapai Sleman Sembada, Semboyan Sleman Sembada, kita bangun desa tercinta. Sejahtera lahir batin lestari, kita berkarya dengan mandiri. Sehat rakyatnya, elok di alamnya, masyarakat makmur merata. Bersih berbudaya, aman adil dan damai, dinamis agamis warganya. Tingkatkan pembangunan dengan dasar Pancasila. Bangkitkan semangat bekerja untuk mencapai Sleman Sembada. terima kasih semuanya. Siapa kita? Para pendidikan maju berkembang Asia. Terima kasih. Marilah sebelum kita mulai, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing peralatan yang sudah tersedia. Di sini sudah tersedia beberan berupa lembaran yang sudah ada 20 kotak yang berisi materi, kartu pesan dan kartu sanksi. Juga ada di sini ada kotak 20 tadi berisi nomor 1 sampai 40 yang nanti berfungsi untuk menentukan materi yang didapat yang harus dijawab, yang harus dibahas bersama-sama. Selanjutnya ada penentu langkah. Penentu langkah sebagai pengganti pemain, ada berwarna hijau, ada berwarna oranye, berwarna ungu dan berwarna merah. Selanjutnya di sini juga ada 3 kartu berisi materi, kartu pesan dan juga ada kartu sanksi. Dan juga ada buku untuk nulis hasil dari simulasi kita pada hari ini. Sebelumnya saya sendiri di sini adalah kita perkenalkan semuanya di sini. Saya sendiri sebagai fasilitator bernama Titik Sulianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah kanan saya ada Notulen. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aryana Saraswati sebagai penulis. Terima kasih. Dan di sebelah kiri saya ada narasumber. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sutanto sebagai narasumber. Terima kasih. Dan ada pemain satu. Silahkan untuk memperkenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mbak Rawati sebagai pemain 1. Silahkan. Selanjutnya pemain nomor 2. Sugeng Dalu Sedaya. Sugeng. Kami kula Sumijo sebagai pemain 2. Terima kasih. Silahkan pemain ketiga untuk memperkenalkan diri. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Saya sebagai pemain 3 dengan nama Ibu Peti Widasa. Terima kasih. Kepada silahkan untuk pemain nomor 4 untuk memperkenalkan diri. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Adi Purnama sebagai pemain nomor 4. Terima kasih. Dan di hadapan kita sudah ada penonton yang berbahagia. Selamat datang semuanya penonton. Hai.
Terima kasih semuanya. Di sini sebelum kita mulai, saya di sini juga akan menjelaskan permainan kita, permainan kita pada pagi hari ini. Di sini nanti pemain pertama mendapatkan undian akan melangkah sesuai dengan nomor yang didapat. Kemudian misalkan mendapatkan kartu materi harus dijawab oleh pemain pertama. Selanjutnya setelah dijawab oleh pemain pertama, berikutnya akan ditanggapi oleh seluruh pemain 2, 3, dan 4. Baru setelah semua pemain memberikan tanggapan, kami persilahkan untuk penonton 1 atau 2 orang untuk kami persilahkan untuk memberikan tanggapannya. Selanjutnya, pemain kedua, misalkan pemain kedua berjalan mendapatkan kartu sanksi, maka kartu sanksi tersebut nanti harus dilakukan oleh pemain kedua tersebut. Selanjutnya, pemain ketiga, apabila pemain ketiga mendapatkan kartu pesan, kalau untuk kartu pesan tidak perlu ditanggapi, tapi hanya cukup dibaca dengan keras dan jelas. Paham semuanya? Paham. Jelas. Untuk kita melangkah selanjutnya, kita menggunakan penentu langkah yang berwarna hijau untuk pemain 1, warna oranye untuk pemain 2, warna ungu untuk pemain 3, dan warna merah untuk pemain keempat. Nanti kita menghitung bersama-sama dengan sesuai dengan angka jumlah kelipatan 5. Cukup jelas ya? Jelas. Sudah siap semua? Siap. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu kita, marilah kita mulai saja permainan kali ini. Sebelum kita mulai permainan, terlebih dahulu tidak lupa kita juga harus membuat kesepakatan. Kita mau bermain menggunakan putaran atau menggunakan waktu. Putaran. Siap ya? Semuanya menggunakan putaran. Berarti semua pemain 1, 2, 3, dan 4 harus mendapat giliran untuk bermain. Seperti itu ya? Siap? Siapa kita? Partai Demokrat maju berkembang Asia. Tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih. Marilah kita mulai saja. Silakan untuk pemain pertama untuk mengambil kartu undian. Saya pemain 1 mendapat nomor undian 40. Pemain 1 mendapat kartu undian 40. Marilah kita sama-sama berhitung. Kita mulai dari kelipatan 35. Kita hitung bersama-sama. 36, 36, 37, 38, 39, 40. Saya mendapat materi nomor 40. Apakah Bapak Ibu sudah siap mendengarkan materi saya? Siap. Silakan. Apakah pengaruh lingkungan dan budaya serta iptek bagi perkembangan anak? Menurut pendapat saya, pengaruh lingkungan dan budaya serta iptek bagi perkembangan anak sangat berpengaruh ya, terutama untuk lingkungan. Di lingkungan yang baik, nyaman, tentram, perkembangan anak tentunya akan berkembang secara pesat dan dapat diharapkan sesuai dengan keinginan kita. Untuk pengaruh budaya, karena budaya sekarang sangat istilahnya berpengaruh juga, apalagi budaya asing ya, tata krama anak pada zaman sekarang memang sudah melewati batas ya, kadang terpengaruh dengan budaya asing, budaya kita sendiri kadang lupa. Untuk perkembangan iptek sangat juga berpengaruh, baik dampak positif maupun negatifnya. Untuk perkembangan iptek di zaman sekarang ini berdampak positif karena dapat menunjang pendidikan, terutama untuk tugas-tugas sekolah bisa mengambil akses dari internet. Untuk dampak negatifnya terutama untuk HP ya, karena adanya perkembangan kita ini HP sangat berpengaruh bagi anak ya. Kadang tugas rumah atau apa, kadang istilahnya pun banyak main HP. Terus untuk istilahnya tanggung jawab sebagai anak untuk membantu orang tua kadang lupa. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih untuk pemain 1.
satu. Selanjutnya boleh untuk pemain yang berikutnya untuk menanggapi. Sweet dulu aja, monggo, silakan. Yang menang pemain nomor 4, silakan Mas Ade. Untuk pemain nomor 4 untuk memberikan pendapatnya. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya minta maaf apabila perkataan saya nanti ada salah. Saya mau menanggapi untuk materi nomor 40 khususnya untuk lingkungan. Benar sekali seperti pemain nomor 1, lingkungan sekarang sangat berpengaruh. Lingkungan yang sehat, hijau itu akan berpengaruh sekali pada anak kita, jiwa anak kita. Lingkungan yang bersih akan menjadi, anak kita akan menjadi lebih nyaman sehingga belajar juga lebih tenang. Nah, untuk lingkungan yang gersang, apalagi polusi udara yang sangat buruk, itu sangat juga berpengaruh kepada anak kita. Maka anak kita akan tidak nyaman dan sering keluar rumah. Itu sementara. Terima kasih. Terima kasih. Silakan untuk pemain yang belum, pemain 2 dan 3. Siapa duluan? Monggo. Terima kasih ya. Saya pemain 2 mau menanggapi masalah pengaruh lingkungan, budaya serta iptek. Menurut saya menanggapi dulu masalah lingkungan. Apa yang disampaikan oleh pemain 4 tadi, namanya pengaruh, saya rasa itu ada positif ada negatif. Untuk lingkungan, ketika kita berada di lingkungan yang subur, tanahnya makmur, ditanemin apa-apa itu hidup, mungkin kita akan merasa nyaman, kata Mas Pur tadi, itu dari sisi positifnya. Kalau menurut saya, ketika kita berada di zona nyaman, di situ kita tidak akan bisa berpikir untuk mengembangkan apa permasalahan yang ada. Itu sisi negatifnya. Sebaliknya, untuk sisi positif dari ketika kita berada di lokasi yang tandus, gersang, di situ kita akan dituntut untuk berpikir gimana mencari jalan keluar atas permasalahan ini. Itu saja bisa. Terima kasih. Masih satu, silakan pemain 3 untuk memberikan tanggapannya. Saya berpendapat bahwa sekarang ini saya hidup di desa, banyak terlihat pepohonan dan sawah-sawah yang terhampar. Itu berpengaruh pada anak kita, sehingga dan udara kita di desa, kita merasa sejuk dan nyaman. Beda kalau kita itu berada di kota yang padat penduduk, yang padat rumah-rumah. Kita biasanya hanya melihat tembok-tembok rumah hingga suasananya dan udaranya begitu panas, sumuk hingga kadang membuat hati kita sering agak pemarah gitu. Jadi memang lingkungan itu mempengaruhi perkembangan tumbuh kembang anak. Saya sendiri dalam hal di desa lingkungan, tapi kita harus juga menjaga lingkungan di dalam lingkungan kita sendiri, rumah sendiri. Jadi mendidik anak untuk bisa masalah sampah, bisa membuang sampah pada tempatnya. Tidak di desa kadang juga banyak yang membuang sampah di sungai, sehingga banyak sampah-sampah kalau tidak ditangani bisa membawa sarang penyakit hingga menimbulkan banyak penyakit bagi anak kita. Terima kasih. Siapa kita? Para Kementerian maju, berkembang, Asia. Terima kasih, kita beri tepuk tangan. Selanjutnya silakan untuk penonton untuk memberikan tanggapannya. Silakan. Semuanya rame ya. Sekarang tadi terlebih dahulu silakan Pak Prik untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih bagi yang diberikannya. Kami akan menanggapi masalah ketiga-tiganya itu punya sisi negatif dan punya sisi positif. Pertama, masalah lingkungan. Lingkungan itu dimulai dari keluarga kita sendiri-sendiri. Jadi bagaimana kita mendidik anak kita supaya anak kita bisa mencintai lingkungan di sekitarnya. Kalau zaman simbah-simbah dulu bilangnya tanah Jawa itu tanah yang gemah ripah loh jinawi. Kalau itu tidak diuri-uri, maka generasi yang akan datang akan mendapatkan
lingkungan yang tandus. Terus masalah iptek. Iptek ini kalau anak kita tidak dididik secara cermat dan tidak didampingi dalam menggunakan iptek ini, anak kita akan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Untuk sisi positifnya, anak bisa belajar apa yang belum mereka ketahui, bisa diinstal lewat Mbah Google. Demikian, terima kasih. Masih ada lagi, silakan penonton. Silakan Mbak Titi. Atur suwun. Di sini saya mau menanggapi masalah budaya. Kita tinggal di desa dan terutama di wilayah DIY atau daerah istimewa Yogyakarta yang kental dengan bahasa Jawanya. Tetapi anak-anak sekarang saya lihat jarang yang untuk komunikasi pakai bahasa Jawa. Oke lah kalau di sekolah atau sama teman-teman dari luar daerah. Tapi kalau dalam keluarga, sebisa mungkin lah kita ajarkan anak kita untuk berbahasa Jawa, sebisa mungkin yang halus lah. Jadi marilah kita nguri-nguri bahasa Jawa supaya Jawa kita nggak hilang. Begitu aja dari saya, matur suwun. Terima kasih sekali. Sudah menanggapi penonton dan juga pemain. Sekarang kita dengarkan untuk kesimpulannya, kita dengarkan dari narasumber. Silakan untuk narasumber untuk memberikan kesimpulannya. Baik, terima kasih. Mungkin dari beberapa pemain sama penonton tadi sudah mencapai ya. Ini saya cuma mau menyimpulkan untuk yang masalah lingkungan, benar sekali bahwa alam di sekitar kita itu sangat berpengaruh dengan tingkah laku atau bisa mempengaruhi anak. Yaitu di lingkungan yang bersih, aman, damai itu membuat anak menjadi lebih nyaman dibandingkan dengan di lingkungan yang gersang, tandus, itu anak menjadi tidak lebih tenang atau kurang bersemangat. Untuk masalah budaya yang sebetulnya budaya yang tidak sesuai dengan budaya atau kepribadian bangsa Indonesia itu bisa merusak sopan santun juga tata krama di Indonesia ini. Terus untuk yang iptek, benar sekali ada pengaruh positif juga ada pengaruh negatif. Yang jelas dari iptek itu mempunyai pengaruh negatif yang mempunyai efek samping, yaitu bisa istilahnya merusak pola asuh anak tersebut. Mungkin itu aja. Terima kasih. Tadi sudah disimpulkan oleh narasumber. Berikutnya untuk pemain kedua untuk mulai bermain, silakan. Kami persilakan. Saya pemain nomor 2 mendapatkan nomor undian 15. Untuk pemain 2 mendapat nomor 15. Di sini ternyata kita hitung dulu bersama-sama. Dengan menggunakan kelipatan 5 berarti mulai dari angka 10 kita hitung bersama-sama. Saya bantu. Mulai ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan ternyata di kotak 15 di sini terdapat 2 kartu, ada kartu sanksi dan kartu materi. Kira-kira mau memilih yang mana? Itu bebas ya, Bu? Boleh milih yang mana? Saya milih. Kalau sanksi dilakukan sendiri kan? Dilakukan sendiri. Ya. Sanksi nggak apa-apa. Silakan ambil kartu sanksinya. Silakan. Bapak Ibu, saya mendapatkan sanksi ini. Apakah siap saya bacakan sanksinya? Ya. Nyanyikan murid yang budiman. Kita bersama-sama. Silakan untuk pemain kedua untuk apa Ketinggalan zaman. Murid budiman nih. Silakan. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah. Belajar penuh semangat, rajinlah selalu tentu dapat. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya pemurid budiman. Alhamdulillah sanksinya sudah terlaksana. Kita langsung saja
pemain ketiga. Silakan untuk pemain ketiga untuk mengambil kartu undiannya. Silakan. Saya pemain ketiga mendapat nomor 32. Untuk pemain 3 mendapat 32. Jadi kita hitung bersama-sama dimulai dari angka 30. Bisa kami bantu? Sama-sama kita hitung ya. 30, 31, 32. 32. Silakan. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk mendengarkan materi yang saya bacakan? Siap. Silakan untuk dibaca keras dan jelas. Silakan pemain ketiga. Di rumah ayah Ali sedang ada tamu. Datang anaknya dari sekolah dan si ayah sudah tahu bahwa anaknya membolos. Dengan tidak sabar, ayahnya memarahi anaknya. Anak tidak sempat membela diri, kecewa, merajuk, dan mengunci diri di kamar. Benarkah tindakan ayah Ali? Bagaimana pendapat ayah, ibu, dan saudara? Pendapat saya bahwa perbuatan ayah Ali itu tidak benar, karena langsung memarahi anaknya sehingga anaknya merasa malu karena dimarahi di depan tamu, dan dia merasa kecewa dan mungkin juga bisa merasa marah. Sebagai orang tua, saya sendiri kadang tidak sabar juga langsung memarahi anak, sehingga anak malah menangis dan ngambek, tidak mau diajak bicara. Maka sebagai orang tua, harusnya memang harus dengan sabar, kita harus mendekati anak untuk bisa bertanya apakah yang terjadi di sekolah, mengapa pulang pagi, diajak ngomong secara lemah lembut dan penuh kasih sehingga anak bisa mengungkapkan apa yang terjadi, dan sebagai orang tua bisa untuk membantu menyelesaikan apa yang dimasalahkan dan dipersoalkan oleh si anak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan untuk pemain yang lain untuk menanggapinya. Mau switch atau ladies first dulu ya, perempuan. Silakan untuk pemain 1. Saya pemain 1 cuma menambahkan dari tanggapan dari pemain 3. Memang tindakan ayah tersebut mungkin tidak tepat ya, karena di depan tamu kok anaknya langsung ditegur, kenapa kamu membolos. Sebaiknya mungkin dilakukan pendekatan dulu ya, setelah tamunya pulang baru kita dekati, kita beri pengertian mengapa kamu bolos, dan itu dilakukan sebaiknya dilakukan secara halus ya, tidak dengan marah-marah. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih. Selanjutnya silakan pemain kedua. Baiklah, saya menanggapi masalah yang dialami oleh bapak dan anak tadi ya. Menurut saya apa yang dilakukan bapak itu biasa dilakukan oleh bapak-bapak yang lain, saya rasa ya. Bukan berarti saya membenarkan apa yang telah dilakukan itu, tapi namanya orang tua itu pasti juga punya kesalahan, bisa marah, bisa emosi. Bisa jadi si tamu yang datang itu dia penagih utang, belum bisa bayar, jadinya udah kitanya orang tua stres, emosi, tahu-tahu anaknya pulang membolos, gimana nggak mau emosi gitu. Nah itu pertama. Untuk keduanya bisa jadi memang dalam keluarga itu menurut saya keluarga yang kurang piknik lah. Mungkin bapaknya hobinya marah-marah, si anak sering membolos. Tapi lepas dari semua itu menurut saya, ketika orang tua melakukan kesalahan setelah menyadari, walaupun kita sebagai orang tua tidak perlu malu untuk minta maaf kepada si anak.
setelah kita minta maaf dan anak-anak mau mengerti, marilah kita bicarakan permasalahan yang tadi, kita cari solusi apa yang terbaik agar kejadian seperti tadi itu tidak terulang di berikutnya. Terima kasih. Bangsa dan meninggalkan, maju, berkembang, Asia. Tepuk tangan semua. Silakan untuk yang mau menanggapi pemain 3 atau 4. Oh iya, 4. Tinggal 1 ya. Iya. Tinggal 1 pemain 4 yang belum menanggapi. Silakan pemain 4. Terima kasih atas waktunya. Saya mau menanggapi materi nomor 32 untuk Bapak Ali. Menurut saya sah-sah saja karena mungkin si anak itu memang suka membolos. Jadi harus diberi perhitungan biar dia malu dan jerah. Tapi kalau si anak itu biasanya kelakuannya kok baik, nah tiba-tiba dikasih kekerasan kayak gitu, menurut saya itu tidak benar karena itu bisa mengurangi mental si anak di depan si tamu. Nah menurut saya harusnya si bapak mengajak anak itu masuk ke kamar, kita tanya baik-baik apa masalahnya, kenapa membolos. Mungkin kita bisa tanya sama wali muridnya, kenapa anak saya pulang lebih awal. Nah, wali kelasnya mungkin bisa tanya sama wali kelasnya, kenapa kok anak saya itu pulang lebih awal. Nah itu bisa menjadi solusi yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya silakan untuk penonton memberikan tanggapannya. Silakan. Lah ini ada 2. Ini mau sweet atau mau Lady mengalah? first. Mengalah yang ya silakan Bu Erni untuk memberikan pendapatnya. Kalau saya berpendapat lain karena perkembangan zaman sekarang anak-anak itu kalau dihalus kok ternyata ndro-ndro seperti itu. Jadi kalau saya setuju dengan Bapak tadi yang pendidikannya secara keras sehingga harapannya anak itu nanti jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Gitu, Bu. Terima kasih. Masih ada penonton? Cukup? Kalau cukup, marilah kita dengarkan kesimpulan dari narasumber kita. Kami persilakan untuk narasumber untuk memberikan kesimpulannya dari masalah yang Baik, terima kasih untuk masalah yang Pak Ali tadi marahi di depan tamu ya. Sebenarnya tidak benar itu. Karena Ayah Ali kurang bijaksana. Dia memarahi anaknya di depan tamu. Dan dia juga tidak tahu permasalahan anaknya mengapa dia membolos. Selain itu, benar yang dikatakan pemain nomor 3 tadi, karena anaknya tadi istilahnya jadi down, jadi istilahnya seolah nggak dihargai, ayahnya harus berani minta maaf atau dek tua minta maaf nggak apa-apa, harus minta maaf kepada anaknya dan orang tua harus mencari tahu, cari tahu di sekolah, di wali kelasnya untuk menanyakan mengapa dia pulang lebih cepat. Mungkin kayak itu. Terima kasih. selanjutnya sudah pemain 1, 2, 3, sekarang tinggal pemain ke 4. Silakan langsung saja untuk pemain 4 untuk mengambil kartu. Dapat berapa ini? Nanti lagi izin. Saya pemain nomor 4 mendapatkan undian nomor 8. Nomor 8. Berarti kita mulai hitung bersama-sama dari kelipatan 5, dari angka 5, dari kotak nomor 5. Silakan ambil langkahnya. 5. 5, 6, 7, 8. Ternyata di kotak nomor 8 di sini juga terdapat 2 kartu. Yang pertama kartu pesan dan yang satu lagi kartu materi. Kira-kira mau milih yang mana ini Mas Ade? Bisa milih ini. Bisa. Menurut saya tadi sudah banyak materi dan ada sanksi. Tinggal terakhir saya kira untuk pesan. Ya, silakan untuk diambil. Dibaca yang keras dan jelas ya Mas Ade ya, biar semuanya mendengarkan. Silakan. Siap penonton untuk mendengarkan pesan dari saya? Siap. Siap.
berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan informasi adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informasi yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Untuk sementara pesan sampai di sini. Sementara ya. Semangat anak kita. Terima kasih kita tepuk tangan bersama-sama. Karena semua pemain sudah bermain seperti tadi kesepakatan kita yang sudah di awal tadi, berarti permainan kita sudah berakhir sampai di sini. Tapi sebelum kita akhiri, mari kita berdiri kembali, kita mau memenuhi kasih ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Siapa kita? Pakem Ringgapan, maju berkembang Asia. Terima kasih bersama-sama. Sebelum nanti kita akhiri, terlebih dahulu kita sepakat ya, untuk bulan depan kita akan melakukan lagi permainan simulasi pada jam dan waktu yang sama. Sekarang hari Rabu, berarti bulan depan hari Rabu juga waktu dan tempat yang sama. Nanti kita konfirmasi lagi. Semuanya siap? Siap. Alhamdulillah. Sebelumnya, marilah kita mendengarkan notulen untuk membacakan hasil simulasi kita pada hari ini. Silakan, kami persilakan untuk memberikan catatannya kepada notulen. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil simulasi pada malam hari ini, yaitu tentang pola asuh anak dan remaja dengan topik pembinaan anak dan remaja, subtopik pola asuh anak dan remaja dalam keluarga kelompok Gemini. Bertempat di Pendopo RW 12 pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 dengan fasilitator Ibu Titik Suryanti, dengan penulis saya sendiri Aliana Saraswati, dengan narasumber Bapak Sutanto, pemain 1 Ibu Ambarwati, pemain 2 Bapak Sumijo, pemain 3 Ibu Bekti Widiasih, dan pemain 4 Bapak Adi Purnama. Waktu yang disepakati adalah dengan 1 kali putaran dengan masing-masing pemain adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan informasi dinyatakan sebagai jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan informasi tersebut dilakukan oleh lingkungan dan keluarga dengan cara belajar mandiri. Diakhiri dengan kesepakatan bahwa kegiatan simulasi yang akan datang dilakukan 1 bulan ke depan dengan tanggal dan waktu yang akan ditentukan menyusul. Demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil simulasi pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kiranya untuk permainan simulasi kita pada hari ini sudah selesai, sudah cukup. Apabila kita tutup, sebelum kita tutup bersama-sama, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Doa mulai. Cukup. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan hasil dari simulasi kita semua hari ini bisa kita tingkatkan kembali untuk permainan simulasi berikutnya. Dan dari saya sendiri sebagai fasilitator yang membawakan simulasi hari ini, saya mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata dalam membawakannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Pakem Ringgapan, maju berkembang.